Om Swastiastu. Halo semeton pajak, berjumpa kembali dengan saya Bayu dalam podcast Kecap Keseruan Cerita Pajak. Kali ini kita baru kembali dari break nih semeton pajak. Dalam season baru kita akan bahas episode-episode baru. Episodenya boleh baru, tapi narasumber yang sama masih setia menemani kita sejak season pertama. Untuk itu silakan Pak Dedik sapa semeton pajak. Halo Blim Bayu. Halo Sementan Pajak. Jumpa kembali dengan saya Dedik Heri Susutio, penyuluh pajak Kanwil DJP Bali. Ya Pak Dedi, setelah sekian lama nih berbulan-bulan nih kita tidak bersua dengan semeton pajak, ada banyak hal nih yang terjadi di dunia ini ya Pak Dedi ya. Ya pastinya ya Beli ya, namanya dunia juga berputar. Pasti perubahan itu banyak terjadi. Kalau kita melihat Indonesia sendiri ya, Ya. kita habis melaksanakan namanya apa, pesta besar ya. Pesta pora nih kita. Iya betul, pemilihan presiden. Dan sudah dilantik ya, sudah ada presiden baru berserta dengan menteri-menterinya. Iya. Kata ini pemilu terbesar betul Pak ya? Betul. Jadi sorotan dari internasional itu sudah melihat, karena dilihat dari biayanya aja udah gede loh. Berapa? 70 triliun. 70 triliun. Betul. Berarti kan kita harus beri apresiasi nih Pak untuk petugas-petugas KPPS nih yang sudah beberapa malam tuh lembur terus, kemudian ada keluar uang sendiri nih. Ada yang pakai tema-tema gitu Pak, semua ada tema penjajahan, tema perjuangan, keren-keren menghias TPS-nya itu Pak Dedi. Iya, pengalaman sih sebenarnya kayak pernah sekali, dan itu sebagai bukti kecintaan kita ya pada tanah air, bagaimana sebagai masyarakat, sebagai warga negara ikut mendukung terkait dengan suksesnya pesta rakyat ini. Iya, kayaknya juga untuk menarik orang supaya rame-rame datang nih Pak Dedi. Betul, betul banget. Ya. Oke, jadi bagus juga ya, karena kan biayanya tadi 70 triliun, sudah biayanya besar, tentu masyarakatnya ingin pemilunya aman dan nyaman ya Pak Dedi ya. Iya, kalau kita bicara masalah nilai ya, nilai 70 triliun itu kita posisikan nih Huli, ya kan negara kita tuh secara APBN itu penerimaan pajak itu menjadi penerimaan utama sebagai backbone untuk pembangunan negara ini. Jadi bisa dilihat hampir 80% ya negara kita ini dibiayai dari pajak. Salah satunya itu tadi 70 triliun untuk kegiatan pesta rakyat ini diambil dari sana. Berarti rakyat ikut menyumbang nih Pak untuk pemilu. Betul, otomatis itu ya. Mungkin bisnis semeton pajak ingin bertanya Pak, loh kapan saya ikut menyumbang ke negaramu? Karena sebagian besar penonton kita pelajar, mahasiswa, mungkin kalau tanya, kapan tuh Pak mereka sempat ikut menyumbang ke negara? Iya, sebenarnya semuanya punya apa ya, kesempatan ya, punya kesempatan untuk bisa mengakses bahwasanya dia punya hak untuk bisa berkontribusi ya, berkontribusi buat negara ini. Ambil contoh kalau misalkan tadi semeton ini masih statusnya sebagai pelajar atau mahasiswa ya, mungkin tidak disadari nih Bli, ketika mereka belanja gitu ya, belanja di salah satu supermarket lah ya, bahasanya supermarket, di sana mereka membeli sesuatu dan sesuatunya itu ternyata sudah ada pajaknya, yaitu pajak pertambahan nilai. Itu sebagai bukti bahwasannya kita masyarakat ya, baik pelajar, mahasiswa ataupun statusnya apapun, ketika melakukan transaksi ya, beli sesuatu di salah satu supermarket yang tanda kutip pastinya sudah pengusaha kena pajak ya. Ya karena besar Pak ya. Betul, itu sudah berkontribusi untuk membayar pajak melalui pajak pertambahan. Pajak pertamaan nilai atau PPN. Ada ya. Oke, mungkin semeton pajak ingin contoh yang lebih real nih Pak Dedi, contoh angka-angkanya tuh biar lebih masuk nih. Contohnya seperti apa nih Pak? Kalau diambil contoh, misalkan sekarang ini sedang ada isu juga sebenarnya. Ya. Kalau produk skincare ya. Oh ya, skincare ya. Mungkin Beli Bayu memperhatikan juga ya di media sosial bagaimana kasus skincare itu muncul ya. Iya. Ada seseorang yang hadir di situ. Tapi kita tidak bicara itu. Kita ambil contoh. Kemudian mau bergosip nih tadi kita Pak, sudah Gosip ya. Contoh nih ya Beli, kalau misalkan Beli Bayu beli produk salah satu skincare ya kan, harganya misalkan 100.000 nih Beli. Ya. Sementara tarif PPN kita saat ini kan 11%. Oke. 11%. Jadi
Beli Bayu nanti akan membayar PPN-nya 11% dari 100.000. Oke. Itu sekitar 11.000 ya. Iya. Jadi nanti Beli Bayu membeli skincare membayar 100.000 plus PPN 11% sebesar 11.000. Oh, jadi PPN 11.000-nya inilah kontribusi dari masyarakat untuk ke negara nih dalam APBN itu Pak ya. Betul, betul. Kalau kita bayangkan nih, ini satu nih Beli Bayu. Sementara jumlah penduduk kita Indonesia itu dihitung sudah mendekati 280 jutaan. Iya. Oke ya. Kalau satu penduduk ini harus menggunakan sebuah produk, ya membeli sebuah produk, kemudian berkontribusi pajak, PPN-nya 11%, bisa dihitung tuh. Kalau semuanya menggunakan skincare dengan harga tadi, PPN-nya tuh lumayan besar. Kalau dihitung berapa? Sekitar ya tinggal dikali ya 11.000 dikali 280 juta. Kalau misalkan menggunakan semua ya. Betul Pak. Berarti kalau anggaplah kita hitung-hitung secara kasar 11.280 juta berarti kira-kira 3 triliun Pak. Nah, 3 triliun. Tapi itu masih jauh Pak. Dari pemilu kan biayanya 70 T. Tuh nih belanja aja semua orang belanja baru dapat 3 triliun. Belum lagi negara ini kan belanjanya banyak nih Pak. Ada belanja subsidi terutama yang paling besar Pak ya. Setiap tahun terus membengkak gitu kan. Yang membuat masyarakat agar bisa menikmati harga pertalite, solar, listrik yang murah kan belanja subsidi nih. Gimana nih Pak nutupnya? Ini masih jauh sekali nih 3T menuju 70T bahkan subsidi nih. Iya, jadi kalau bicara angka dari 11 juta, dari 11.000 ya dikali dengan jumlah tadi penduduk, terus asumsi itu 3 triliun, sementara biaya pemilu itu 70 triliun. Ya. Mungkin kalau dilarikan angka 3 ke 70 itu sangat timpangannya luar biasa ya, gapnya sangat tinggi. Nah, negara ini itu seperti tadi di awal saya sampaikan bahwasanya hampir 80% ya penerimaan negara ini di APBN itu sumbernya dari pajak. Nah, pajak ini macam-macam nih beli ya kan. Ada pajak tadi PPN, pajak tambah nilai yang kontribusinya kurang lebih 40% ya dari sumber utama penerimaan. Kemudian ada lagi yang lebih tinggi lagi yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan. Betul. PPH. PPH atas penghasilan diterima atau diperoleh. Kemudian Itu kontribusinya berapa ya Pak PPH itu? apanya? Kontribusinya kepada Sekitar 57 ya. Kalau di persentase ya lebih besar, betul, lebih besar. Kemudian ada pajak seperti biaya metre yang mungkin kita nggak sadari ya. Kita beli 10.000 itu ternyata juga kontribusi ya, kontribusi masyarakat buat negara dari sisi perpajakan. Jadi yang masyarakat gunakan meterai yang 10.000 itu akan masuk ke APBN, digunakan lagi untuk pembangunan. Betul bahwa itu. Oke, Jadi tidak ada yang sia-sia itu ya sebagai warga negara untuk ikhlas ya berkontribusi buat negara ini. Oke, jadi memang PPN tadi kontribusinya 40%. Jadi cukup besar Pak ya. Kalau ini tidak ada tentu belanjanya negara agak kesulitan nih Pak. Kalau tanpa 40% ini tentu sulit nih negara membiayai pembangunan dan subsidi dan semuanya Pak. Benar. Yang tadi disebutkan oleh Beli Bayu, listrik yang kita nikmati disubsidi. Betul. Bahan bakar minyak yang digunakan ya sampai saat ini masih disubsidi juga. Jadi subsidi-subsidi itu sumbernya dari mana? Ya dari pajak itu. Oke, tapi PPN ini apakah di negara lain punya nih Pak? Apa hanya ada di Indonesia? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Kalau bicara sejarah ya, sejarah PPN itu tahu nggak Beli? Ternyata PPN itu pertama kali dikenalkan di negara Prancis. Prancis. Iya, di tahun sekitar 1940-an. Ya. Nah, mungkin karena istilahnya kemudahan ya dari mekanisme pemungutannya, kemudian pertanggungjawabannya ya, PPN ini akhirnya sampai saat ini dipakai nih hampir semua negara itu menggunakan PPN. Oh, jadi di Istilahnya ada PPN. Iya, termasuk Indonesia. Mungkin kalau di luar istilahnya ada value added tax ya, pakai bahasa Inggris lah ya, bahasa Nggak mungkin di Prancis orangnya apa banyak kadang bahasanya lain ya. sesuai dengan kearifan lokal masing-masing negara gitu ya penggunaan. Tapi secara karakteristik
atau prinsip dari PPN itu sudah ada kesepakatan secara internasional. Bahwa ini sejenis dengan PPN. Iya. Tapi tarifnya sama dengan Tarifnya bisa beda-beda, tergantung dari masing-masing negara. Oke, jadi kalau ada nih di Twitter pada bilang, "Ayo ini dikasih formulir, Pak," langsung di Twitter, "Ini formulir untuk pindah negara," gitu. Katanya, "Oh di sini PPN-nya tinggi, kita pindah negara aja ke yang kecil." Itu gimana tuh, Pak? Ya ampun, itu seakan-akan ini ya lucu sekali gitu lah. Bahwasanya tadi ya, mungkin bisa jadi suatu negara itu PPN-nya tarifnya kecil, tetapi bisa jadi pajak penghasilannya tarifnya gede, lebih dari 35% seperti dari Indonesia. Ambil contoh misalnya Taiwan ya. Taiwan. Heeh. Taiwan ini memang negaranya mungkin nggak segede negara Indonesia gitu ya. Tetapi dari sisi karena Taiwan itu sebagai sentral bisnis juga ya, sentra bisnis di dunia, dia memang menarik beberapa istilahnya kebijakannya ya, terutama untuk PPN-nya dia memang tarifnya tidak setinggi di kita. Tetapi pajak penghasilannya jauh lebih tinggi gitu. Ini kan pilihan ya, pilihan. Iya, jadi maunya ke sana ngindarin PPN, ya tinggal di PPH, Pak, ya. Iya betul, jadi pilihan. Tapi dari pilihan itu pastikan negara juga berpikir ya, bagaimana negara ini ikut mengayomi ya, melindungi istilahnya masyarakat Indonesia supaya lebih mencintai ya negara tersebut. Ya termasuk Indonesia, meskipun tarifnya saat ini ya 11%, tapi jangan lupa ya pemerintah itu mengeluarkan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang cenderung untuk mengayomi masyarakat. Tidak hanya lapisan atas, lapisan tengah termasuk lapisan bawah. Banyak sekali fasilitas-fasilitasnya. Tadi ya yang kita sebut di awal ya, ada subsidinya, kemudian pemilunya juga nggak main-main dananya disediakan, Mbak, ya. Jadi ini satu aspek, ada PPN, tapi aspek lainnya digunakannya untuk kembali ke masyarakat lagi, Pak, Betul. ya. Oke, kembali ke yang Taiwan tadi tuh kan, Taiwan negaranya kecil tapi kan industri, Pak, ya. Contohnya kita tahu sekarang kan zamannya AI nih, semutan pajak. AI perlunya apa? Perlunya adalah komponen. Nah, industri-industri komponen tuh adanya di Taiwan, Mbak. Tentu saja makin lama makin maju negaranya. Jadi makin bagus ya. Tentu kita nggak bisa bandingkan dengan Indonesia yang masih berkembang nih, Pak Dede. Ya itulah namanya negara berkembang ya. Iya. Pasti ujiannya juga banyak gitu kan. Dan berkembang juga gitu. Iya. Mulai dari mungkin kualitas kitanya sendiri ya, SDM-nya, sumber daya manusianya, kemudian kualitas dari sarana prasarananya yang perlu ditingkatkan. Bahkan ada yang nggak ada kan, jalan nggak ada, Pak. Betul. Tanah. Makanya itu peran pajak ini sangat penting sekali ya. Bagaimana bisa memperbaiki tidak hanya sarana prasarana termasuk kualitasnya nih, kualitas masyarakat Indonesianya. Apakah karena udah belanjanya besar, karena negara kita membangun, plus pemerintahan baru punya program-program besar nih, Pak. Apakah karena itulah muncul statement bahwa PPN 12% di 2025? Wah, ini isu hangat sih. Kita udah ke pokok pembahasan nih. Jadi ini memang ya saya mendengar ya, membaca juga di media sosial saya sendiri isu-isu istilahnya ada boykot untuk tidak belanja karena negara ini akan mengenakan PPN naik 12% dan sebagainya. Ya mungkin di kesempatan ini perlu diluruskan ya. Oke, nah Perlu ini Pak Des, diluruskan. kita akan mendengar nih, gimana klarifikasinya nih dari Pak Betul. Dede. Jadi bicara masalah tarif itu kan pengaturannya di undang-undang ya. Nah, undang-undang itu hasil produk dari pembahasan antara pemerintah dengan DPR. Oh, jadi ini kan perwakilan rakyat, Pak, ya. Betul, perwakilan rakyat para Semeton nih ya. Semeton kan punya perwakilan itu. Nah, di sana dilakukan pembahasan. Ketika menentukan tarif itu tidak serta-merta nilainya ditentukan segini, enggak, tapi ada kajian-kajian yang dilakukan. Nah, kalau kita melihat bahwasannya pengaturan PPN tarif 11% yang secara sejarah itu hampir 30 tahun kita tidak pernah melakukan penyesuaian tarif ya, yang dari 10% ke 11% ini lahirlah namanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi di sana sudah distabli bahwasannya untuk PPN tarif 11% itu berlaku di April 2022. Dan di awal tahun 2025 ini disesuaikan kembali ya dengan tarif 12%. Jadi informasi
yang diterima mungkin ya oleh masyarakat, oleh mungkin khalayak yang lagi menikmati media sosial, itu harus berhati-hati ya. Jangan sampai istilahnya, masyarakat ini terbawa dengan isu yang tidak benar. Ya, jadi bukan naik 12%, bukan tunggal pajak yang baru gitu Pak ya. Jadi penyesuaian dari yang 11% Iya, menjadi 12%. dan ini kajiannya sudah lebih dari 4 tahun yang lalu Pak ya. Betul, Oke, itu. jadi bukan karena ada pemerintahan baru tiba-tiba ada pajak baru. Enggak ya. Nah itulah makanya informasi-informasi itu kayak digiring ya opini masyarakat gitu ya. Jadi buat semeton pajak ya yang ada di manapun berada, lebih bijak lah ya, lebih bijak untuk melihat ya, untuk melihat, membaca terkait berita-berita khususnya ini isu-isu seperti ini. Kalau kita bandingkan nih Pak, 12% di Indonesia kita bandingkan dengan negara yang setara nih, yang mirip-mirip dengan kita, yang penduduknya banyak, kondisinya berkembang, itu seperti apa nih Pak? Iya, pastinya kita harusnya bersyukur ya. Kalau kita melihat contoh misalkan tengoklah negara India ya, negara India itu yang mayoritas penduduknya banyak, memang pergerakan ekonominya juga terlihat ya di sana ya. Di sana itu tarifnya lebih dari 12% loh. Berapa ini Pak di India? Sekitar kita lihat sebentar, sekitar 18%. 18 ini. Iya 18. Jauh ya. Iya, Kita mau naik berubah dari 10 ke 11 saja perlu 30 tahun. betul. Berarti kita menuju 18 tuh ratusan tahun nih Pak. Jadi lagi sebutan pajak nggak usah khawatir ya, kita masih sangat jauh dari titik itu gitu Pak ya. Apalagi kalau dibandingkan ya, tadi kan penerapan PPN ini kan udah hampir seluruh dunia ya, negara-negara dunia sudah menerapkan itu. Kalau di average, di rata-rata ya penggunaan tarif PPN secara internasional itu sekitar 15 poin sekian persen. Jadi kalau tarif 11% disesuaikan 12%, saya kira tidak perlu menjadi isu yang panas ya, karena kita nilainya masih relatif di bawah secara average internasional. Oke, jadi itu semua pajak. Kita bukan yang paling tinggi loh di dunia ini gitu. Jadi negara-negara bahkan rata-rata Pak ya, diambil rata-rata seluruh ratusan negara yang ada di dunia rata-rata yang masih lebih tinggi dari itu ya Pak ya, lebih tinggi dari 12%. Nah, apalagi saya lihat tuh dibanding-bandingkan Pak, dibanding-bandingkan dengan Singapura ya, negara yang kecil-kecil cabai rawit nih ya. Ini sudah salah satu negara maju yang ada di Asia ya, Singapura Pak ya. Sangat sulit kita menjangkau Singapura. Kemudian dibandingkan dengan Arab Saudi nih Pak. Kalau ngomongin pajak pasti selalu kiblatnya nih di Arab Saudi gitu ya. Di Arab Saudi padahal sementara pajak harus tahu nih. Arab Saudi itu perputaran uangnya hanya dari kegiatan haji tahun 2023 nih, satu tahun saja itu 2.700 triliun. Nah, hampir setara APBN kita nih Pak, hanya dari haji. Belum dia sumber utamanya adalah jual minyak bumi. Jadi kalau dibandingkan dengan Indonesia tentu dia bisa menurunkan di satu sisi karena dia punya uang di sumber yang lain gitu Pak ya. Iya betul. Nah menariknya nih kalau penyesuaian tarif tadi ya 11 jadi 12 kalau kita larikan dengan contoh Contoh dari ya, semutan pajak skincare tadi ya. masuk. Kalau mungkin di bulan ini nah November ya 2024 semeton pajak misalkan menggunakan atau membeli produk skincare yang tadi harganya 100.000 harus membayar PPN ya 11% jadi 11.000. Nah nanti di tahun 2025 itu 12% disesuaikan ya. Jadi harganya skincare-nya 100.000 ya. Kemudian PPN-nya ini 12%. Ya sebenarnya faktor penentu kenaikan produk itu nah apa istilahnya produk itu harganya tinggi atau rendah itu bukan dari sisi PPN-nya yang menentukan. Kita lihat aja kalau misalkan 11% ke 12% itu kan enggak jauh ya, Tadi kan enggak besar. berarti skincare yang dibeli sekarang 111.000. Heeh. Kemudian kan habis nih, Iya. Januari beli lagi Heeh. 112.000. Iya Sebenarnya 112.000. kalau secara perubahan PPN-nya sendiri, perubahan nilai skincare-nya nggak banyak Pak ya? Nggak banyak. Tetapi faktor-faktor pembentuk harga skincare-nya itu loh, ya yang bisa menyebabkan harga di pasaran itu bisa naik atau turun. Contoh apa? Misalkan tergantung permintaan ya. Kan hukum pasar tuh. Kalau demand-nya tinggi, pasti supply-nya juga harus diimbangi gitu kan. Kalau diimbangi berarti ada kemampuan di sana. Termasuk
mungkin biaya-biaya transportasinya atau biaya-biaya produksi lainnya. Yang mana itu harus dijagain tuh. Memang ini peran ya, semua peran ada ya, pemerintah juga ada, stakeholder yang lain juga ada bagaimana menjaga nilai sebuah produk itu tetap istilahnya dengan kondisi ekonomi seperti ini tetap istilahnya tetap ideal gitu dan Tapi kalau daya beli masyarakat masyarakat masih maksudnya ada. ya biarin aja karena bukan makanan pokok. Oh iya. Dia mekanisme pasar gitu Pak. Itu dipakai oleh orang-orang yang memang butuh ya, butuh untuk mungkin supaya eksis ya, eksis itu pada iya betul. Oke, kalau Kira-kira muka saya glowing nggak sih? iya. Ini kan supply and demand ini terutama kita lihat di lebaran Pak ya. Biasanya itu kan Iya, harganya tidak normal gitu kan. iya. Itu bukan berarti setiap lebaran PPN jadi 17%. Padahal seandainya PPN-nya Sama, 11% 2022, 2023 tapi harganya bisa berubah kan betul. bukan karena PPN-nya Pak Di. Iya, jadi ini memang banyak faktor ya beli yang bisa menyebabkan harga ini naik atau turun. Kalau tadi contoh di lebaran ya kenapa harga pokok kebutuhan pokok itu Iya, meningkat, iya dagangan, daging sapi langsung. telur, terus Iya. cabai dan sebagainya. Justru PPN ini diberikan fasilitas loh untuk Malah kebutuhan ada PPN di sana ya, tapi nol loh. aja naik. Iya, harga naik. Jadi kan bukan PPN yang menjadi faktor kenaikan harga itu. Jadi kembali lagi Semeton Pajak ini harusnya lebih care ya, harus lebih selektif dalam membaca, ya menangkap isu yang ada. Nah, itu kan tadi karena contohnya nggak terlalu tinggi nih Pak, skincare yang 100.000. Bagaimana kalau orang belanja barang yang agak mahal nih, contohnya rumah kan 1% dari harga rumah 1 miliar kan tinggi juga. Iya. Ya. Jadi ini berdampak juga nih di mana tuh Pak? Iya, ya itulah istilahnya Semeton Pajak juga harus memahami juga ya bahwasanya di tahun 2024 ini ya khususnya untuk produk properti nih apalagi kalau di Bali ya, ya di Bali ini properti kan harganya sangat fantastis nilainya ya. Untuk cari rumah yang nilainya di bawah 1 miliar itu rasanya sulit ya. Ada tapi di pinggiran gitu. Kita nggak tahu pinggiran aksesnya seperti apa. Nah, Pak, kalau Semeton ini pengen beli rumah ya, beli rumah sampai 2 miliar lah. Ini pemerintah memberikan fasilitas loh. PPN-nya ditanggung pemerintah. Oke, Sampai artinya 2 apa tuh, Pak, miliar. PPN ditanggung pemerintah Berarti kan tidak perlu membayar 11% kan? dari harga rumah itu. Iya, betul. Karena yang 11% dari 2 miliar ini akan Sudah ditanggung oleh pemerintah. dibayar oleh pemerintah. Iya, betul. Oh, jadi nggak usah takut semeton pajak. Kalau mau beli barang yang mahal seperti rumah, nanti berubah 100% di mana? Iya, karena ini contoh barang yang Iya. tanggung pemerintah. Termasuk juga kendaraan bermotor, ya kan? Kan ada tuh sekarang sudah berkembang tuh kendaraan bermotor berenergi listrik. Berbasis Iya, baterai berbasis listrik ya, Pak ya? betul. Di situ pemerintah juga turun campur di sana, ya ikut campur di sana untuk mengendalikan harga. Dengan cara apa? Yaitu memberikan fasilitas. PPN-nya juga Betul, tanggung. betul ditanggung oleh pemerintah. Supaya orang mau beli kendaraan baru mikir nih, kalau saya beli ini harganya sekian, kalau saya beli kendaraan listrik udah lebih gres, lebih Iya. hemat energi, Energinya tidak polusi, tapi harganya mendapat fasilitas. Supaya mendorong ke situ ya, supaya makin banyak orang pakai listrik Pak ya. Jadi PPN ini tidak hanya dimiliki oleh kelas atas saja, tapi PPN ini diberikan juga untuk Semeton Pajak ya masyarakat yang lapisan menengah ataupun bawah melalui fasilitas-fasilitas yang diberikan. Tadi ya, karena kan yang rumah yang diberikan fasilitas PPN-nya dari pemerintah kan yang sampai 2 miliar ya. Iya tuh. Artinya kalau orang-orang super kaya yang beli rumah 100 miliar, 50 miliar ya nggak dapat fasilitas. Dapatnya ya 2 miliarnya aja ya. Oh, itu kayak ada batasannya juga ya harga rumah yang dibeli Sampai 5 ya. 5 miliar. Iya, jadi memang aturan-aturan itu memihak rakyat kecil sebenarnya. Jadi nggak perlu khawatir lagi ya. Oke. Ya kan Semeton Pajak berarti ketika nanti mungkin di media sosialnya muncul berita-berita seperti itu tadi ya yang meresahkan, boleh nggak sih dikasih komentar gitu ya kan ya, komentarnya yang istilahnya mensupport ya, mensupport atas aktivitas dari ya kembali lagi semua itu kan dari pemerintah lakukan untuk ke rakyat ya, untuk ke masyarakat. Itu juga kan banyak komentarnya Pak, ayo kita stop nih, stop belanja, kita tinggal di gua, tinggal di sawah, yang kita nggak perlu belanja, kita hasilkan sendiri makanan. Gimana tuh Pak? Ini kayak kembali zaman kuno gitu.
kita nikmatilah hidup itu ya. Ketika kita lahir di Indonesia, kita berkembang di Indonesia, kita mendapatkan sesuatu dari Indonesia, ya jangan seperti itu ya. Ada isu seperti ini yang belum tentu benar, ya analisanya juga belum tentu pasti itu, ya kita jalani itu ya sebagai warga negara Indonesia. Kalau logika ekonomi, mungkin di Bayu kan orang ekonomi ya. Pendapatan atau penghasilan negara itu kan sumbernya macam-macam ya sebenarnya ya. Pengukurannya itu bisa dari konsumsi ya, konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat, bisa pengeluaran pemerintah ya, melalui pengeluaran belanja, apakah belanja pegawai, belanja modal ataupun belanja supporting lainnya. Termasuk investasi loh ya. Investasi juga masuk, Investasi itu masuk di sana. Nah, yang terakhir penentunya yaitu ekspor impor. Ekspor impor. Gitu. Iya. Kalau semakin tinggi ekspornya, berarti negara semakin banyak devisanya kan? Ya kan? Nah, dengan rumusan itu kalau seandainya masyarakat memberikan apa ya bahasanya tadi menggunakan udah kita boikot deh nggak usah belanja, Nggak usah belanja, gitu, nggak usah belanja. Berarti kan konsumsinya turun ya, konsumsinya turun. Sehingga akibatnya negara harus menutupi nih ya, menutupi penghasilan yang tadi dari konsumsi itu dari apa? Apakah meningkatkan dengan government expenditure-nya, ya belanja pemerintahnya, Dinaikin, ya. atau investasinya diatur atau ekspornya. Ya, apalagi kalau zaman sekarang kan agak nggak gampang ya untuk ekspor-ekspor itu ya beli ya karena kondisi situasi dunia Ya, ya kan. stabil ya. Oke, jadi harapannya Semeton Pajak harus berpikir nih ya, berpikir bahwasanya kalau sampai melakukan hal itu menjadi hal yang patut dipertanyakan. Dia cintanya ke negara ini seperti apa sih? Itu berarti dah. Ya oke Pak. Jadi kan tadi ada pendapatan negara gitu ya, komponennya konsumsi, kemudian ada investasi, kemudian ada belanja pemerintah ya, government expenditure, dan ekspor dikurangi impor. Nah berarti kalau ketika sekarang nih kan ekonomi lesu, makanya kan konsumsi agak turun nih Pak. Itukah sebabnya kenapa pemerintah banyak bikin kemudahan nih Pak untuk investasi ya sepertinya ya, karena jadi satu kesatuan. Ya itu salah satu bentuk ya pemerintah supaya menjaga tadi ada yang hilang berarti ada satu yang perlu disinkronkan lagi diimbangkan kembali supaya balance saja gitu kan. Apalagi kalau kita melihat ya kondisi kita ini eh, semakin banyak uang beredar kan semakin bagus ya. Betul Pak. Jadi kalau ambil contoh nih ya, kalau misalkan di Bali ini di daerah Tabanan itu kan sebagai lumbung padi ya, lumbung padi. Jadi kalau masyarakatnya di sana sebagai petani dia memiliki nih, ambil contoh memiliki 1 ton beras gitu. Kalau berasnya misalkan diboikot orang nggak mau belanja, kan repot ya. Berasnya ini bisa rusak dan tidak bisa berputar uang yang untuk menghasilkan beras tadi. Nah, kita harus berpikirnya beras 1 ton itu ketika dijual, uang kan beredar tuh. Iya. Yang punya beras dapat duit, ya kan? Dia bisa belanja salah satu skincare mungkin, Iya. bisa beli kendaraan, bisa beli rumah dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kan berkembang. Sementara mungkin apa istilahnya penjual yang tadi skincare dia dapat duit lagi, berkembang lagi tadi. Dia akan berputar ya, akan beli mungkin saya kalau pakai skincare gaya hidup saya juga gaya hidup sehat, saya mau beli jagung aja deh misalkan. Buat bikin alat di rumah. Jadi kan menghidupkan kembali. Dagang jagung hidup lagi nih. Betul, jadi petani-petani pun juga istilahnya bahagia ya, hasil taninya juga bisa dibeli orang, tidak rusak ya, tidak rusak dan bisa berputar. Nah, perputaran uang inilah yang diharapkan oleh semuanya ya punya tanggung jawab untuk menjaga itu. Ya jadi memang Semeton Pajak mungkin serasa di awang-awang gitu ya, tapi Semeton Pajak kelesuan ekonomi yang sekarang ini Pak Denny ya, Iya. itu memang membuat perputaran uangnya turun. Karena perputaran uang turun, semua pihak jadi merasakan gitu ya, merasakan bahwa kok sulit sekali. Kenapa produsen-produsen dan penjual-penjual makanan harus saling bersaing nurunin harga Pak ya, karena sulit. Yang mau beli ini sangat sensitif sekarang nih kan. Oh di situ ayam BP 9.000, ada yang 10.000, akhirnya 9.000 gitu ya.
Oke, jadi hari ini nih Pak Dedik Semeton Pajak nih, selain kita bahas nih bahwa penyesuaian PPN 12% itu memang sudah diatur sedemikian rupa, ya dikaji sedemikian rupa Semeton Pajak, jadi tidak usah sampai termakan isu-isu yang liar. Betul ya. Toh nanti kembali lagi ya sebut. Ya, kepada masyarakat. Oke, Semeton Pajak apabila merasa ada yang kurang jelas atau terlewat nih, nge-skip tadi, wah nge-lag komputernya pas mendengarkan penjelasan, boleh komen-komen di kolom komentar, tulis di chat di kolom komentar apa yang ingin ditanyakan, kami akan balas. Ya demikian episode podcast Kecap untuk hari ini. Sampai berjumpa kembali. Untuk itu saya Bayu dan rekan saya. Saya Dedik Heri Susetio. Kami pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dalam podcast Kecap, keseruan cerita pajak. Om Santi 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 Om.